kita fi anfusikum afala tubsirun, fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah berfirman pada diri kalian, kenapa kalian tidak renung, kata Allah. Merenung dari ciptaan Allah tersebut dan merenung apa yang saya lakukan. Dari bangun tidur sampai saya tidur, apa yang saya lakukan. Nah, merenung seperti ini akan mengatakan lakal hamd, lakal hamd ya Allah, hanya milikmu pujian ya Allah. Nah, ini kita kecil di hadapan Allah Subhanahu. Dengan bertanya saya bersedia. Saya menanyakan tentang masalah ibadah, yaitu nanti di bersama Allah, sedangkan jasad bersama makhluk. Mungkin bagi orang yang telah mendapat kedudukan, insya Allah dia sanggup untuk melakukan ataupun memilih kapan bersama Allah, dia tetap bersama Allah dan bersama makhluk. Tetapi bagi salib yang baru melangkah, apakah dia mampu untuk mempraktikkan hal ini? Hati bersama Allah, sedangkan jasad senantiasa berada tidak bersama makhluk. Sedangkan hal ini pernah disinggung oleh Rasulullah mengatakan tidak ada satu rongga, tidak ada rohani dalam satu rongga dada. Sekarang tidak ada di dalam kamus itu yang tidak bisa, selama ada perjuangan. Artinya dia berbicara ketika mungkin teman itu berbicara hal-hal yang melenceng, dia konsentrasi pikir kepada Allah. Cuma saya katakan ini ada berat, tapi tidak, bukannya tidak ada jalan. Kalau tidak ada jalan, maka tidak akan diuraikan oleh para ulama yang berpengalaman. Dan al-khalwa fil jalwa ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah usul salib, juga bisa. Apalagi zaman sekarang tidak mungkin seseorang khalwa dengan keadaan-keadaan seperti ini, dengan lingkungan seperti ini, susah. Karena itu saya katakan al-khalwa fil jalwa, atau disebut dengan uzlah dalam bahasa pengarang uzlah, infiradul qalb billah, menjadi hati pada Allah walaupun fisiknya bersama yang lain. Ketika dia menemukan sesuatu hal yang dibicarakan dalam pergaulan tadi, berbicara sedang duduk ngomong, ada hal yang melenceng, dia istighfar, dia baca subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kan doa kafaratul majlis. Jadi dosa yang tadi diucapkan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu cuma berat. Bukannya dia membagi hati. Kalau Allah mengatakan ma ja'alallah li rajulin fi qalbayni fi jawfi min qalbayni fi jawfi, Allah tidak jadikan dua hati di dalam rongga seseorang. Itu artinya satu hati dialog, satu hati berbicara. Itu tidak mungkin kecuali orang-orang yang sudah sampai mablagh rijal. Tapi yang saya kehendaki di sini adalah seorang salih. Jadi dia bicara, bukan dia tidak mendengarkan pembicaraan daripada orang tersebut bicara, tapi ketika ada yang melenceng dia bisa menegurkan secara hikmah, ataupun tidak pun dia istighfar kepada Allah. Nanti pada waktu yang lain dia tegurkan pada tempat-tempatnya yang pas untuk menegurkan hal tersebut. Jadi karena itu ada jalan. Nah, contohnya Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sejarah para sahabat, sejarah daripada ulama yang sholat karena khusyuknya, ya, sampai ada yang tertusuk panah, tertusuk tombak, dia tidak sadar, sedang sholat. Sementara ketika kita menemukan hadis Rasulullah SAW sedang sholat, mempercepat sholat karena mendengarkan tangisan bayi, nah ini ada kedudukan yang berbeda, kedudukan yang berbeda. Bagaimana Rasulullah SAW khusyuknya beliau, tapi tidak lepas dari apa yang ada sekitarnya. Sementara sahabat kekhusyukannya adalah mutlak kepada Allah, tapi tidak bisa memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar. Yang mana yang lebih tinggi? Ya Rasulullah SAW. Bagaimana kita memilih teman orang yang dianggap kotor, jahat,
apakah kita yakin diri kita bersih, dan apakah kita tahu di akhirat hayat orang yang kita anggap jelek bisa husnul khatimah, dan orang yang kita anggap baik tapi wallahu alam hatinya apakah seperti zahirnya. Kita tidak bisa membandingi hal tersebut ya. Secara mata kasar kita melihat apa yang ada. Namun kadang orang yang jelek bisa jadi orang baik, dan orang baik juga bisa menjadi orang jelek. Tapi jangan hati kita langsung bilang dia jelek nanti. Bukan seperti itu, tidak. Namun kita berusaha menasihati dia, berbicara, bukan membiarkan. Itu salah. Saya katakan dalam berteman, seseorang tidak menegurkan temannya, itu orang salah. Bukan saya yang menegur temannya. Wa yabqal wuddu ma baqiya al-'itab. Kasih sayang tetap selama masih ada teguran-teguran kepada teman. Bukannya baik dengan teman A, kata teman A, B, C, tidak. Tidak seperti itu. Tapi teman yang baik selalu tegur. Ketika melihat negeri, harusnya begini. Begitu juga saling isi mengisi. Malahan kata Imam Ali karramallahu wajhah, jika seseorang teman tidak punya 3 perkara, jual itu teman kamu, walaupun dengan sekeping debu. Idza man mar'u lam yahfaz salatan fabi'hu walau bikaffin min raman. Wafa'an lis-sadiq wa badla malin wa kitman as-sara'iri fil fuad. Yang mana 3 itu? Teman yang 3 itu bagaimana? Yang ada sifatnya 3, yaitu setia, badal mal, berani berkorban, dan bisa memegang rahasia. Karena seseorang dengan teman itu semua diceritakan. Karena rahasia juga diceritakan, tapi dia bisa atau tidak. Kalau dia membuka, itu bukan teman. Jadi teman bukan karena uang. Bukan karena uang. Di waktu kita punya uang, musuh kita pun ngaku kita teman. Ya kan? Berarti teman yang tidak baik. Karena ada ungkapan sihir, walaupun lainnya sedikit, satu perbandingan. Seorang penyair berkata, in qalla mali fala khillun yusahibuni, wa in zada mali fa kullu nas khillani. Jika aku tidak ada uang, tidak ada orang yang jadi teman. Tapi uang aku banyak, semua yang mengaku aku sebagai teman. Jadi karena itu jelas sekali soal akhir itu urusan Allah. Kita berusaha untuk memperbaiki teman, mendoakan dia, ya Allah perbaikilah. Seperti West kemarin kita ceritakan, istighfar saya untuk semua orang mukmin, kita dia bilang kepada Umar dan di setiap sholat, ya Allah ampunilah kaum mukminin dan mukminat. Ini hal yang luar biasa. Berarti tidak ada rasa dendam di dalam hati. Kemudian tentang uzlah, apakah yang saya tanyakan tentang uzlah. Uzlah ini apakah ada kesamaan dengan zuhud? Kalau ada kesamaan dari segi apanya? Kalau tidak ada kesamaan dari segi jadi uzlah dengan zuhud itu ada perbedaan. Kalau dalam ilmu tasawuf, uzlah ini adalah suluk ya, suluk menyendirikan hati kepada Allah. Sementara zuhud itu adalah maqam. Zuhud adalah maqam. Kemarin kita sudah berbicara tentang ahwal dan maqam. Ketika seseorang diberi maqam zuhud karena dengan usaha, kemarin kita bicara sudah maqam itu dengan makasih ya. Adapun ahwal mawahid, ketika dia zuhud itu apa? Zuhud itu zuhud dengan dunia, bukannya dia tidak memegang dunia, tapi hatinya tidak terkait dengan dunia. Izhad fid dunia yuhibbaka Allah. Kan begitu dalam hadis. Zuhud kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Jadi bagaimana seorang tasawuf, orang zuhud tidak punya harta? Bukan, harta ada hanya di tangannya, tapi tidak di dalam hati. Wazhad fima baina aydin nas uhibbaka nas. Zuhud dengan manusia. Jangan orang beli ini kita mau beli itu juga. Itu namanya akan timbul nanti permusuhan. Ketika kita zuhud seperti itu,
maka manusia akan menyenangi. Jadi ada perbedaan antara uzlah dengan zuhud. Uzlah tadi dalam perjalanan, kita lihat baginda Rasulullah SAW. Di dalam uzlah beliau waktu suluk, setelah beliau dapat wahyu dan lain sebagainya, tidak ada khalwah yang dilakukan oleh beliau. Sementara zuhud ini adalah makam, begitu. Tadi Syekh katakan kalau kita membaca maka akan banyak dapat ilmu. Tapi Syekh menyarankan untuk diam. Mengapa? Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbagi ilmu kepada sesama bila kita berilmu. Berarti kalau kita diam kita akan berdosa karena tidak berbagi ilmu kepada sesama manusia. Membaca penambahan ilmu. Belajar kita 40-50 tahun tidak akan membaca, tidak akan berkembang. Allah berfirman, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca. Kita melihat banyak orang yang sekolahnya tidak seberapa, tapi dia bisa menjadi profesor karena banyak membaca. Ya hampir kelas 6. Hanya kelas 6. Buka sejarah. Kok profesor ahli sastra? Bil qiraah. Hasbi as-Siddiqi begitu banyak karangannya karena membaca. Tidak ada waktu tanpa membaca. Beda membaca dengan diam. Kalau sinonim bahasa, wah, ya kan? Kalau diam lawannya bicara. Bagaimana? Kemudian berbicara ini dilihat orangnya. Kita berbicara dengan siapa? Sesuai dengan jangkauan orang itu atau tidak? Khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicara pada manusia menurut kadar pemikiran mereka. Kita berbicara dengan anak kecil sesuai dengan jangkauan anak tersebut. Ketika anak kecil